Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah rumah tangga kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 hingga ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong aku dan menghibur aku. Yang
Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Walaupun di dalam SBU tertulis kitab yang dibaca pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 21 ayat 26 dan 27, tapi kami mau mengajak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan untuk membacanya dari ayat 22 hingga yang ke-27. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, syukur terima kasih ya Bapa, beda pada malam hari ini, kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk membaca, merenungkan sebagian akan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau ampunkan akan kesalahan dan dosa kami terlebih dahulu ya Bapa, agar kami boleh menerima firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh diberi pengertian dan pada akhirnya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami bacakan bersama ini ya Bapa. Mampukan kami akan memberitakan firman-Mu dan juga berikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh memberitakan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh hikmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27 saya akan bacakan saja. Saya akan baca mulai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang akan dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia tertumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat renungan pada malam ini di kitab SBO kita itu berjudul Melindungi yang Lemah. Sebetulnya renungan pada malam hari ini adalah bersambung dari renungan tadi pagi yang terambil sama dari kitab Keluaran pasal 21 yang dimulai dari ayat yang ke-12. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, nas yang kita baca ini sebetulnya adalah berbagai peraturan yang terkait dengan kekerasan dalam kehidupan keseharian. Peraturan ini diterima oleh bangsa Israel sebagai hukum Allah yang memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku kekerasan tersebut. Perbuatan memukul orang sampai mati, menculik, membunuh dengan tipu daya adalah kejahatan besar di hadapan Tuhan. Dan di ayat 12-14 itu dikatakan hukumannya adalah hukuman mati. Memukul dan mengutuk orang tuanya merupakan perbuatan yang tidak diampuni. Itu kita lihat di ayat 15-17. Bahkan seorang tuan harus memerdekakan budaknya apabila ia menganiaya sampai buta atau tanggal giginya. Oleh karena itu setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, entah dengan ganti rugi atau bahkan dengan ganti nyawa, dengan nyawanya sendiri.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tujuan peraturan-peraturan yang diberikan di dalam nas yang kita baca hari ini, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah peraturan ganti rugi dan pembalasan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pembalasan yang berlebihan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang kita baca di ayat 24 dan 25, ini bermaksud bukan dilaksanakan untuk main hakim sendiri, melainkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita pernah lihat, semuanya ada pencuri, ketangkap tangan, artinya dihakimi masa. Dan bahkan pernah kejadian juga, kalau Bapak Ibu ingat yang beredar di media sosial, si pencuri tersebut sampai disiram bensin mau dibakar. Padahal apa yang dicurinya? Yang dicurinya hanya yang tidak sepadan dengan kesalahan yang harus ditanggungnya apabila harus dibakar. Inilah yang maksudnya untuk tidak berlebihan dalam memberikan pembalasan. Demikian juga apabila ada kerugian materi yang harus diganti dengan materi. Peraturan yang kedua adalah dalam kasus ketidaksengajaan. Ada perbedaan antara tidak mendapat hukuman dengan membayar ganti rugi. Misalnya ada pertengkaran yang berubah menjadi perkelahian, seseorang yang memukul sesamanya dengan tidak sengaja sampai mengakibatkan orang yang dipukulnya sampai harus jatuh sakit atau terbaring sakit. Di dalam peraturan ini, ia hanya harus membayar ganti rugi biaya pengobatannya. Tetapi karena perbuatannya itu yang mengakibatkan orang yang dipukulnya sakit itu bukan disengaja, maka ia tidak dihukum. Itu kalau kita bisa lihat di ayat 18 dan 19. Bapak Ibu terkasih, peraturan-peraturan ini sebetulnya menegaskan bahwa setiap umat Allah harus memiliki kepedulian melindungi yang lemah dan tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Pada saat yang sama, setiap anggota umat Allah juga harus menjaga diri di lingkungannya masing-masing agar tidak menjadi penyebab masalah bagi orang lain. Itu kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya di pasal 29, 33 sampai 36. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan kita apabila dibiarkan dan tidak dilawan akan menciptakan kekerasan yang lebih besar pada waktu yang akan datang. Kekerasan disemai dari kebencian dan akan berbuahkan sikap atau angan-angan dan perkataan yang pada akhirnya berwujud dalam perbuatan. Kekerasan muncul karena orang berpikir pendek dan mengabaikan risiko yang harus diterimanya. Padahal kekerasan terhadap bersama sesungguhnya adalah perbuatan yang melawan Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Karena hal itu akan membentuk tindakan balas dendam yang tidak ada habis-habisnya. Kita kalau ingat Nabi Daud, ya, itu kisahnya itu kan mulai dari Nabi Daud sampai keturunannya saling bunuh-membunuh, saling balas dendam. Itulah jika kekerasan dilawan dengan kekerasan, ya akan berbuahkan begitu seperti lingkaran setan, gak ada selesainya. Jadi di dalam firman yang kita baca ini, kita diminta bahwa hati yang lemah lembut dan sedia mengampuni, mengasihi dan mendoakan adalah solusi yang tepat untuk mematahkan lingkaran kekerasan tadi. Selain itu, Tuhan tidak akan tinggal diam karena ia akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu perbedaan itu adalah cara orang Kristen memperlakukan secara
sesama manusia. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, berbagai peraturan sudah dibuat oleh negara di dalam undang-undang negara kita. Tetapi yang lebih penting adalah menerapkan sikap dalam menjaga kekudusan di hadapan Tuhan sebagai dasar kepedulian dan tanggung jawab sesama kita terhadap manusia. Di tengah kondisi pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di negara kita, orang Kristen harus memelopori pemberlakuannya dengan mulai dari lingkaran kecil, yaitu mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan gereja, dan lingkungan masyarakat di dalam menunjukkan rasa peduli terhadap sesama. Dan kalau kita lihat, sebetulnya memang zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Namun sikap memperbudak orang lain masih dapat dijumpai melalui cara-cara seseorang memperkerjakan atau memberi gaji orang yang bekerja padanya. Sikap-sikap yang tidak manusiawi ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Sebagai umat Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, melalui renungan ini, ada dua hal yang penting untuk kita lakukan bersama. Yang pertama adalah menunjukkan kepedulian kepada kaum yang lebih lemah. Adalah merupakan suatu sikap hidup orang percaya. Jika di rumah kita mempunyai pembantu atau sekarang yang lebih dikenal dengan ART, ya, asisten rumah tangga, atau mungkin pegawai sebagai supir atau sebagai tukang kebun atau apapun, kita harus memperlakukan mereka sebagai anggota keluarga dengan cara apa? Dengan cara memberikan upah atau gaji yang sesuai dan kesepakatan tentunya, dan juga waktu istirahat yang cukup. Kemudian sikap yang kedua adalah harus memberikan sikap menghormati kepada sesama dimanapun kita berada, dalam bentuk penghormatan kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa sebagai anak Allah, kita harus menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab atas sesama, yang berarti termasuk melindungi yang lemah. Tuhan memberkati. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Cut. Berdoa dulu, Om. Berdoa syafaat dulu. Adalah syafaat dulu ya? Baru persembahan syukur.
Oh iya ya. Oke, kita akan naikkan doa syafaat kita. Di tata ibadah yang sudah kita terima, ada 3 pokok doa yang harus kita naikkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk wabah virus COVID-19, kemudian untuk gereja dan warga, termasuk jemaat GPIB Hosea dan bangsa negara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, syukur terima kasih ya Bapa. Kembali pada hari ini kami sudah boleh diingatkan melalui firman Tuhan yang sudah kami boleh baca dan renungan ini. Kami harus menunjukkan saling peduli terhadap sesama ya Bapa, sebagai tanggung jawab terhadap kekudusan kami di hadapan Tuhan dan sebagai tanggung jawab kami sebagai warga negara di Republik ini ya Bapa. Oleh karenanya Bapa di surga, kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan sertai berikan hikmat kepada kami agar kami boleh melakukan firman yang sudah kami boleh dengar dan renungkan ini bersama-sama di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk musibah yang masih terjadi di bumi tercinta Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia Bapa, wabah virus COVID-19 yang masih berlangsung, yang masih berkecamuk dengan menimbulkan begitu banyak korban, apakah yang sakit bahkan sampai yang meninggal ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan, Engkau kiranya berikan belas kasihan kepada kami semua Bapa, umat-Mu yang ada di muka bumi ini, agar diberi kekuatan untuk menghadapi musibah ini Bapa. Dan kami berdoa untuk para peneliti, dokter-dokter, dan seluruh instansi yang terlibat di dalam memerangi akan wabah virus ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa, agar dengan hikmat yang daripada Tuhan, pada suatu saat nanti akhirnya boleh ditemukan suatu vaksin yang sangat ampuh untuk melawan virus ini, sehingga boleh memulihkan seluruh kesehatan manusia di muka bumi yang terpapar ini Bapa, sehingga kehidupan dunia boleh kembali dijalankan dengan sesama sebaik-baiknya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja di seluruh permukaan bumi ini Bapa, yang juga turut peran sertanya di dalam membangun jemaat, memelihara jemaat di masa pandemi ini. Biar juga Tuhan juga berikan hikmat kepada seluruh gereja serta pengurusnya, agar dapat memelihara jemaatnya masing-masing dengan seksama, sehingga boleh saling menguatkan di dalam menghadapi musibah ini Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat GPIB Hosea di Surabaya. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan bagi seluruh jemaatnya kami Bapa, agar boleh dihindarkan atau boleh dikuatkan di dalam menghadapi musibah ini Bapa. Apabila ada jemaat yang terbaring sakit, Tuhan kiranya Tuhan tolong berikan hikmat kepada para dokter yang merawatnya, obat-obatan yang diberikannya, agar semua yang dikonsumsi dari pihak medis boleh mendatangkan kesembuhan. Dan kami yang tetap di rumah dalam menjaga kesehatan juga Tuhan tolong agar diberikan kekuatan apabila ada vitamin-vitamin yang kami minum maupun hal-hal lain-lain yang dapat membantu peningkatan kekebalan tubuh di dalam tubuh kami. Tuhan berkati semuanya apa yang kami konsumsi sehingga boleh mendatangkan kekuatan, kan meningkatkan imun di dalam tubuh kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menterinya yang terlibat juga Bapa di dalam masa sulit ini Bapa. Tuhan tolong juga mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan agar boleh bergandeng bersama-sama, bergandeng tangan untuk dapat mengatasi kemelut yang terjadi di muka bumi Indonesia akibat COVID-19 ini Bapa. Dan kami percaya usaha-usaha yang sudah boleh dilakukan pemerintah yang dengan mendatangkan vaksin dari Inggris maupun dari Cina yang sedang dilaksanakan percobaan
medisnya. Dengan berkat Tuhan semuanya akan berhasil sehingga pada tahun depan sesuai dengan proyeksi pemerintah boleh diciptakan vaksin COVID yang akan dapat melawan COVID-19 ini sehingga boleh diberikan kepada penderita di muka bumi Indonesia ini, Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Inilah syukur dan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri sehingga kami dimampukan untuk memberi persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya di penghujung akan ibadah ini. Ingatlah akan firman Tuhan dan tetaplah teguh di dalamnya dengan selalu ingat kepada Tuhan dan berdoa bahwa apapun yang kita lakukan haruslah kita selalu melindungi yang lemah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan
Jemaat Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.